Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ibadah keluarga Rabu 3 Februari 2021. Ibadah pada malam hari ini dipimpin untuk penyampaian firman Penatua Rosvina Joyce Tetelepta. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita meluangkan waktu sejenak untuk bersaat teduh. Marilah kita berdiri, menghadap Tuhan dan menyembah-Nya, serta memuliakan nama-Nya, karena kasih setia-Nya besar atas kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang kami puji, sembah dan muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena dari hari ke hari, dalam suka dan duka, Engkau selalu setia kepada kami. Engkau melihat semua kekurangan dan kelemahan kami, dan Engkau juga yang mengampuni semua dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, yang memberi kesempatan kepada kami, keluarga besar GPIB Jemaat Pancaran Kasih, di dalam ibadah keluarga ini, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu dan menghayati persekutuan melalui nyanyian, doa, dan firman. Hadirlah ya Tuhan, dan kuduskanlah ibadah kami ini dari awal sampai akhir. Karuniakan Roh Kudus-Mu untuk meyakinkan kami atas berkat yang akan kami terima melalui ibadah ini. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mazmur pasal 126 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata,
orang yang berjalan maju dengan menangis pasti pulang dengan sorak-sorai. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa untuk mohon bimbingan Roh Kudus. Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena pada saat ini Engkau berikan kepada kami kesempatan untuk membaca firman-Mu. Berikan kepada kami hikmat agar kami boleh membacanya dengan baik dan benar, dan berikan Roh Kudus bekerja di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami mengerti apa yang kami baca, dan firman-Mu boleh menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Untuk itu kami mohon, bersabdalah, kami siap mendengar Tuhan. Amin. Jemaat sekalian, marilah berdiri mendengar firman Tuhan yang akan dibacakan dari Alkitab. Kitab Amsal, pasal 20, ayat yang keempat sampai dengan yang kelima yang mengatakan, pada musim dingin, si pemalas tidak membajak. Jikalau mencari pada musim menuai, maka tidak ada apa-apa. Rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam, tetapi orang yang pandai tahu menimbanya. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema khotbah pada malam hari ini adalah jangan malas agar rencana hidup terwujud. Kitab Amsal merupakan pengajaran hikmat yang berisi bahan pendidikan tradisional yang digunakan dalam pendidikan umat Israel.
Kitab Amsal menggambarkan kehidupan manusia dengan cara membandingkan kehidupan orang berhikmat dengan orang bebal, kehidupan orang benar dengan orang fasik, kehidupan orang benar dengan orang jahat dalam berbagai keadaan. Dengan tujuan agar manusia hidup dalam hikmat Tuhan, yaitu hidup berdasarkan takut akan Tuhan. Ayat 4 pada Amsal ini adalah mengenai pertanian. Israel punya 2 musim. Yang pertama adalah kemarau, dan yang kedua adalah musim penghujan. Musim dingin menunjuk pada musim penghujan. Musim dingin inilah yang membuat si pemalas tidak mau membajak, menunjuk kepada awal musim hujan. Di Israel, hujan awal membuat tanah lunak sehingga siap untuk dibajak dan ditaburi benih. Dan hujan akhir membantu pertumbuhan tanaman agar menghasilkan panen yang baik. Seperti yang tertulis dalam Ulangan 11 ayat 14. Maka ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini berarti bahwa awal musim penghujan yang dingin adalah masa menanam, yaitu saat yang tepat dan baik untuk membajak dan menabur. Dan masa panen adalah saat di mana tuaian. Itu adalah setelah hujan akhir. Tetapi orang yang malas menjadikan hawa atau cuaca yang mulai dingin itu sebagai alasan untuk tidak membajak dan menabur. Akibat kemalasannya ini, ia tidak menuai apapun di musim panen. Orang yang tidak mau membajak, menabur pada musim menanam, jangan pernah mengharap untuk menuai pada musim panen. Amsal menyindir. Ia yang tidak membajak pada waktunya tidak akan mendapatkan hasil pada waktu memanen. Membajak berarti mempersiapkan segala sesuatu untuk hasil yang maksimal. Membajak itu menggunakan waktu dan kesempatan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Ayat 5. Manusia memiliki rencana atau cita-cita dalam hidupnya. Manusia merancang rencana dan cita-citanya sedemikian rupa agar mendatangkan kebaikan bagi hidupnya. Rencana dan cita-cita itu tersimpan di dalam hati yang hanya diketahui oleh manusia itu sendiri dan Tuhan. Sehingga rancangan itu disebut seperti air yang dalam, yang pasti sulit diselami dan diketahui orang lain. Tetapi rencana dan cita-cita tersebut akan terkubur sia-sia jika kita tidak mewujudkannya. Contohnya, manusia yang ingin mendapatkan sumber daya alam yang ada di kedalaman tanah atau bumi,
maka ia harus menggalinya. Manusia yang ingin mendapatkan air dan sumur dari sumur yang dalam, maka ia harus menimbanya. Jadi, hanya orang yang pandai yang dapat membuat rancangan di dalam hati itu dapat ditimba atau diwujudkan. Pandai di sini bukanlah kepandaian intelektual semata, tetapi terutama kepandaian spiritual, yaitu orang yang berhikmat atau takut akan Tuhan. Amsal 1 ayat 7 menyatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, homo faber adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menjelaskan hakikat manusia sebagai pekerja. Sebagai pekerja, manusia mendapatkan jati diri, nilai-nilai, dan mengukur kemampuan dirinya dari karya dan usahanya. Jika manusia tidak bekerja, berarti dia sedang menghilangkan jati dirinya. Untuk mencapai keberhasilan, manusia harus bekerja, berusaha, dan berkarya. Jemaat sekalian, kisah penciptaan mengingatkan kita bahwa Tuhan menciptakan manusia dan memberi mereka tugas pekerjaan. Kejadian 1 berkuasa dan menaklukkan. Kejadian 2 mengusahakan dan memelihara. Sesudah manusia jatuh ke dalam dosa pun, Adam diingatkan oleh Allah untuk bekerja. Kejadian 3, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu. Amsal 10 ayat 4 sampai dengan 5 mengatakan, tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang yang rajin menjadikan kaya. Siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen, membuat malu. Sedangkan salah satu perilaku orang bebal adalah pemalas, yang menghasilkan kelaparan, kemiskinan, kemelaratan. Rasul Paulus menegaskan, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-10. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang beriman, Amsal pasal 20 ayat yang keempat hingga yang kelima adalah pengajaran hikmat yang menasehati dan memperingatkan kita supaya, pertama, jangan menjadi pemalas agar kita tidak mengalami kelaparan, kemiskinan, kemelaratan. Jangan mencari dan memakai berbagai alasan untuk menutupi dan membenarkan kemalasan, karena akan mengakibatkan kesengsaraan bagi kita sendiri. Sebaliknya, kita diingatkan untuk menjadi orang beriman yang rajin bekerja, yang mencukupi kebutuhan hidup diri sendiri, keluarga, juga meraih keberhasilan dalam hidup dan menjadi saluran berkat bagi sesama. Yang kedua, kita juga dinasehati dan diingatkan bahwa rencana dan cita-cita indah dan baik dalam hidup kita itu mesti diwujudkan dalam usaha atau tindakan yang nyata. Bahwa jalan kesuksesan merupakan perjuangan yang sulit, yang butuh proses panjang dan juga melelahkan. Karena itu,
diperlukan kesabaran, keuletan, ketekunan, kerajinan, dan kerja keras. Jika rencana dan cita-cita kita tidak wujudkan, hanya tersimpan di dalam hati, maka itu seperti mimpi yang hanya menjadi bunga tidur. Pelajaran yang ketiga, sebagai orang Kristen, kita meyakini bahwa jalan kesuksesan yang diperoleh bukan hasil usaha kita sendiri atau usaha manusia semata, tetapi kesuksesan itu diperoleh sebagai berkat Tuhan, dari Tuhan. Tuhan yang memberkati perjuangan dan jerih payah kita. Karena itu, orang Kristen adalah orang yang mengandalkan Tuhan dalam mewujudkan rancangan yang ada dalam hatinya, supaya rencana dan cita-citanya dapat terlaksana atau berhasil. Amsal 16 ayat yang ketiga. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Pelajaran yang terakhir, yaitu pelajaran yang keempat. Keselamatan melalui karya Yesus di atas kayu salib dianugerahkan Allah kepada kita yang percaya. Sekalipun keselamatan itu adalah anugerah, bukan berarti pengikut Yesus bisa bermalas-malas menunggu kedatangannya yang kedua kali. Kita harus mempertahankan keselamatan tersebut. Mempertahankan keselamatan membutuhkan perjuangan dan ketekunan. Di samping itu, sebagai orang percaya, kita diharapkan senantiasa menjadi saksi bagi Kristus, agar semakin banyak orang yang diselamatkan. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah tidak menyelamatkan manusia dengan tujuan agar manusia bisa bermalas-malasan, melainkan kita dapat menyaksikan keselamatan dalam Yesus agar semakin banyak orang yang diselamatkan dan nama Yesus dimuliakan di bumi dan di sorga. Mazmur 126, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorak. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Amin. Di sepanjang masa ia beserta, angkat
Jemaat sekalian, mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami bersyukur dan berterima kasih karena kami boleh diingatkan melalui firman-Mu. Biarlah firman itu tertanam di dalam hati dan pikiran kami, dan itu yang akan membimbing kami untuk melangkah dalam kehidupan ini, Tuhan. Dan biarlah Tuhan, firman-Mu menjadi patokan bagi kami untuk menjalani kehidupan ini bersama dengan Engkau. Terpujilah nama-Mu, Tuhan. Pada rangkaian doa syafaat ini kami mau berdoa untuk pemerintah pusat dan yang ada di Depok. Tuhan saja yang menyertai dan memberkati mereka, hingga mereka boleh melakukan apa yang harus mereka lakukan di dalam proses daripada penyelenggaraan pemerintahan. Untuk itu Tuhan, rahmat kasih dan setia-Mu biarlah membimbing, menyertai dan memberkati mereka, ada dalam selalu kehidupan mereka, dan mereka mampu melakukan yang paling terbaik seturut kehendak-Mu. Pada saat ini Tuhan, kami juga mau berdoa kepada-Mu Tuhan untuk pergumulan gereja di dalam masyarakat. Tuhan saja yang bersama dengan kami dan menyertai dan memberkati kami, sehingga kami boleh ada di tengah masyarakat dan menjadi berkat bagi masyarakat di mana Engkau tempatkan kami berada. Begitu juga kami mau berdoa kepada-Mu untuk pelayanan GPIB Jemaat Pancaran Kasih Depok. Engkau saja yang bersama dengan kami Tuhan, pengurus dan anggota ke-6 Pelkat, unit-unit misioner, Yapendik GPIB SMP Triguna. Engkau saja bersama dengan kami, berserta dengan karyawan dan seluruh komisi-komisi penunjang pelayanan. Engkau saja bersama dengan kami sehingga kami mampu melayani Engkau dalam kehidupan kami dan kami mampu dijadikan saluran berkat. Pada saat ini Tuhan, dengan kasih dan kuasa-Mu, Tuhan juga memberkati kami yang sedang menghadapi pandemik global wabah virus corona COVID-19. Engkau saja yang bersama dengan kami, menemani kami, menuntun kami, memelihara dan menjaga kami. Dan ingatkan kami Tuhan untuk melakukan apa yang sudah diberitahu supaya kami melakukannya demi kami sehat Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami percaya bahwa Engkau ada bersama dengan kami. Kami juga berdoa Tuhan, dengan kasih dan kuasa-Mu Tuhan, biarlah Engkau menyertai saudara-saudara terkasih kami di mana mereka terpapar. Tuhan, tolong mereka, memberkati mereka, berikan kekuatan kepada mereka. Dan Tuhan, beri juga kepada kami kekuatan untuk menjadi penopang bagi mereka dengan apa yang ada pada kami. Dan biarlah apa yang kami lakukan Tuhan memberkati, boleh itu menjadi berkat bagi mereka yang terpapar dan membutuhkan. Para medis juga Tuhan memberkati mereka, tolong mereka Tuhan. Biar kasih dan kemurahan-Mu ada dalam kehidupan mereka, hingga mereka boleh menjalankan segala sesuatu yang harus mereka jalankan seturut kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat ini kami juga mau berdoa kepada-Mu untuk jemaat-jemaat yang sedang dalam pergumulan oleh karena sakit. Engkau saja yang menyertai dan memberkati mereka. Tolong mereka Tuhan. Apa yang mereka butuhkan Tuhan penuhi seturut kehendak-Mu, dan biarlah Tuhan kami pun boleh menjadi penopang bagi mereka dengan memberikan apa yang kami punya Tuhan, yang Engkau berikan kepada kami, hingga kami boleh menopang mereka di dalam doa dan menopang dengan cara yang lain seturut kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa kepada-Mu untuk para janda, duda, yatim piatu, lansia. Engkau saja bersama dengan mereka, dan jadikan kami pun teman bagi mereka Tuhan, sehingga mereka tidak merasa sendirian. Dan kami tahu Engkau ada bersama dengan kami untuk menemani mereka selalu. Terima kasih Tuhan Yesus.
Kami berdoa untuk pekerjaan dan usaha yang kami lakukan. Tuhan Yesus memberkati. Begitu juga berkati keluarga kami. Berkati anak-anak kami dalam pertumbuhan. Anak-anak yang sedang duduk di bangku kuliah, yang di bangku sekolah, dimanapun mereka berada, dalam pekerjaan mereka, Tuhan Yesus, mohon penyertaan-Mu dan berkatilah mereka. Pada saat ini kami juga mau berdoa kepadamu Tuhan untuk orang-orang yang mencari kerja. Biarlah Engkau berada bersama dengan mereka di dalam perjuangan mereka. Hingga perjuangan mereka boleh mendapatkan hasil di dalam nama-Mu. Karena kami percaya Engkau adalah pokok berkat kami. Pada saat ini kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara terkasih yang bersuka cita oleh karena ulang tahun, kelahiran, perkawinan, dan seluruh sukacita yang Tuhan berikan. Biar dengan pertambahan satu usia, mereka boleh selalu bersyukur. Dan biarlah mereka melakukan segala sesuatu demi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa kepadamu untuk kami semua yang berada di sini, yang melayani Engkau. Pakailah kami dengan sungguh dimanapun kami berada Tuhan. Dan biarlah nama-Mu dipuji dan dimuliakan melalui setiap pelayanan kami. Terima kasih Tuhan. Inilah kami dengan seluruh keberadaan kami, kasihanilah kami, dengarlah doa kami. Doa ini kami naikkan dan kami alaskan hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan kesaksian pujian yang akan dibawakan oleh AGP Pankas. Kami perlu Kau Tuhan.
Marilah kita nyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab Amsal 3 ayat 9-10 yang menyatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan buah anggurnya. Kiranya Allah berkenan atas pemberian kita dan menguduskan persembahan syukur kita kepadanya. Marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Allah, sumber kehidupan dan berkat, kepadamu kami membawa ungkapan syukur ini. Terimalah ya Allah sebagai tanda bahwa kami pun ingin memberi diri sebagaimana Kristus telah berkorban untuk kami. Pakailah hidup kami menjadi alat damai sejahtera bagi sesama sehingga hidup kami ini selalu membawa kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, teruslah berjalan dengan berpengharapan Tuhan terus memimpin dan beserta dengan kita dalam kuasa dan pertolongannya. Berpeganglah pada janji Tuhan-Mu, hidupmu tambatkan pada kasih-Nya. Roh Kudus menuntun jalan hidupmu, berpeganglah pada janji-Nya. Jangan bimbang, berpegang
angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.